semuanya, kembali lagi di talk show Hello Sehat. Nah, di talk show kali ini kita mau bahas tentang bijak bermedia sosial nih. Apalagi hari ini tuh banyak banget Gen Z ya yang menggunakan media sosial ini secara berlebihan. Nggak cuma Gen Z aja nih kak, ternyata kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan anak-anak kecil sekalipun mereka itu bakal lebih pintar loh main media sosialnya. Ngeri banget ya kalau misalkan kita nggak bisa menjaga kayak bijaksana, tanggung jawab menggunakan media sosial ini. Padahal media sosial itu juga banyak banget sisi positifnya, tapi banyak banget nih orang yang nelen mentah-mentah tentang adanya media sosial. Nah, hari ini kita kedatangan influencer yang cantik dan terkenal nih. Lagi viral loh kak ini di mana-mana. Kita pada tahu nggak siapa ini? Kita sambut. Nah, untuk kali ini kita udah bersama Kak Sinta nih, salah satu konten kreator yang dulu tuh selalu trending di mana-mana akibat konten-konten yang dibuatnya. Dan sekarang tuh dia udah mulai membuka bisnis hijab. Bagaimana Kak kabarnya? Halo, aku baik. Kak Sinta, aku mau tanya nih, dengan dulu kamu yang selalu aktif bermain media sosial, selalu buat konten apapun itu yang bakal selalu trending, mau tanya deh, dulu itu kamu ngabisin waktu screen time berapa banyak sih untuk bermain media sosial itu? Kalau aku sendiri dulu itu ngabisin waktu bisa sampai 17 jam sendiri, Kak. Wow, Lama ya? Iya, soalnya kalau bikin konten itu kadang suka ada kesalahan atau nggak sekali terjadi, jadi harus retake terus juga. Itu bisa memakan waktu yang lebih lama. Terus juga editan gitu. Itu aku bisa sampai 5 jam sendiri buat satu konten. Soalnya aku dulu ngedit sendiri Kak, belum punya editor. Sama untuk nyari-nyari ide atau inspirasi bikin konten itu juga lumayan lama ya. Soalnya kalau misalnya kita udah dapet ide, tapi ternyata netizen pada enggak suka, nanti viewersnya sedikit Kak. Oh Terus gitu ya? ya nggak menguntungkan. Ada nggak sih dampak negatif yang kamu rasakan mengenai kayak waktunya yang cukup lama gitu bikin kontennya? Oh, ada banyak sih Kak. Yang pertama itu aku jadi lebih ke ansos, kayak menutup diri sama orang lain, soalnya lebih banyak jamku buat bermain medsos daripada sosialisasi sama yang lain. Masyarakat gitu ya? Terus aku juga lebih jarang buat nongkrong sama teman-teman. Itu juga jadi bikin pertemanannya renggang. Iya, gitu. aku cuma mau tanya nih, gimana media sosial ini mengubah kamu dalam kehidupan sehari-hari? Kan kamu tadi sempat bilang kamu di ansos, pertemanan jadi renggang, itu pasti kan juga berdampak signifikan kepada kehidupan kamu sehari-hari. Ya, aku lebih ke pola hidupnya itu jadi berantakan gitu Kak. Biasanya ke jam tidur jadi kurang, terus kayak pola makan itu nggak terjaga, jadi kadang suka bolak-balik RS karena itu kelamaan konten tapi kitanya belum sarapan dari pagi gitu loh Kak. Jadi kena GERD. Kalau untuk kesehatan mentalnya gimana? Kalau untuk kesehatan Terganggu mental, atau enggak gitu? oh ya itu lebih Biasanya ada kayak komen-komen dari netizen Indonesia ini yang pedes banget mulutnya kan? iya, itu sebenarnya aku tuh sempat beberapa kali bolak-balik ke psikolog Kak, karena lihat komentar netizen ke konten-konten aku tuh lebih kayak mereka Hujat nganggapnya hujat gitu, dan padahal aku di situ udah memperlihatkan sisi positifnya, tapi mereka masih kayak melihatnya tuh dari sisi yang Negatif. betul. Itu bikin mental aku down banget, dan aku juga jadi sekarang lebih jarang konten itu bisa seminggu mungkin sekali aja. Cukup berdampak banget ya Kak ternyata main media sosial ini. Tapi kamu pernah nggak sih merasa kalau kamu tuh terisolasi atau merasa kesepian juga gitu loh Kak, apalagi dengan kamu terhadap mental kamu juga nih? Ya, aku lebih kayak dengan adanya komentar netizen yang pedes banget itu kan Kak, kan aku jadi posisinya mentalku tuh nggak kuat karena komentar-komentar mereka. Terus di satu sisi aku juga dari kemarin karena aku terlalu giat bermedia sosial, itu buat aku jadi jauh dari keluarga, teman-teman, itu juga bikin aku kayak rasanya kesepian
perhatian banget, nggak ada yang mendukung aku, terus kayak konsisten ya ya. nggak ada dan nggak kayak apa ya, pokoknya sulit banget kak untuk dijelasin, tapi itu bikin aku tuh jadi Bisa keras gitu. Oh, gimana? Kalau semangat gitu? lebih itu loh kak, karena ya dari kejadian itu aku sekarang jadi lebih merasa mungkin karena konten-konten aku yang kemarin itu lebih apa ya, terlihat Belum mungkin- ada manfaatnya untuk orang lain gitu maksudnya. iya karena cuma gerakan-gerakan gitu kan kak, jadi sekarang aku lebih ke ngontenin bisnis aku. Oh, bisnis. Iya. Nah, Kak, aku gimana sih kamu keluar dari masa-masa sulit kamu yang kayak gitu sampai sekarang kamu bisa bangun bisnis, bahkan bisnis hijab nih, Kak? Itu Keren banget. iya caranya kan Iya. yaitu aku yang pertama karena udah down, aku vakum dari media sosialan itu cukup lama kak, sekitar 5 bulan kalau nggak salah. Itu buat aku mulihin mental aku sendiri. Aku ikut apa ya, konsultasi, terus ikut terapi mental gitu, sama aku lebih ikut ke itu kak, apa ya, ke ceramah gitu loh kak. Kajian. Oh iya, kajian. Nah, Iya. ya aku ikut itu buat memperbaiki mental aku sendiri. Terus karena hasil konsultasi sama kajian itu, aku jadi memutuskan buat bikin usaha atau buka usaha sendiri. Jadi aku sekarang bikin usaha jilbab kak. Wih, apa nih, Kak, nama mereknya? Oh itu ada hijab kak. Keren Dan itu udah banget. buka cabang di mana-mana ya kak. Itu yang salah satunya yang dekat sini itu ada di Gunung Pringgo. Oh, keren banget nih. Ini salah satu inspirasi juga nih. Dari dulu yang sering bikin konten-konten, mohon maaf nih Kak, mungkin kurang bermanfaat, tapi akhirnya mau berubah gitu loh, mau peduli juga. Itu kan nantinya kamu juga sayang kepada diri sendiri, ingin bermanfaat juga kepada orang lain, hingga akhirnya bisa mendirikan usaha yang kan ini juga membantu membuka lowongan pekerjaan, Iya. lebih bermanfaat juga. Nah, terima kasih untuk Kak Sinta untuk waktunya dan membagi-bagi kisah-kisah inspiratif nih untuk teman-teman Hello Sehat lainnya. Semoga juga teman-teman Hello Sehat bisa terinspirasi, dan mungkin orang-orang di luar sana yang masih membuat konten-konten yang mungkin kurang bermanfaat juga, ini bisa lebih peduli lagi, bisa sadar nih apa sih keuntungannya dari membuat konten-konten, dan bijak lagi dalam bermedia sosial. Makasih ya Kak untuk waktu yang diluangkan. Iya sama-sama. Keren deh. Nah, selanjutnya nih Kak, kita kedatangan seseorang yang mungkin bisa membahas lebih dalam tentang dampak media sosial ini. Iya, terutama dari segi psikisnya ya. Ya, dan dia tuh lagi menempuh pendidikan S2 di UGM loh. Siapa ya kira-kira? Kita sambut sosoknya. Nah, mungkin Kakak bisa perkenalkan diri kepada sahabat sehat lainnya. Oke, halo Sobat Sehat. Kenalin, aku sekarang Elsa Zahra. Di sini aku sedang menempuh pendidikan S2 di UGM, jurusan psikologi. Hebat banget. Terima kasih. Kalau dari kakak ini gimana tanggapan kakak mengenai penggunaan media sosial yang berlebihan nih? Untuk sekarang ini, aku udah lihat kok banyak banget generasi Z ya terutama itu menggunakan media sosial itu secara berlebihan, melonjak banget angkanya. Nah, kalau dari aku pribadi sebenarnya itu sah-sah aja ya kita menggunakan media sosial itu, tapi ya seenggaknya kita harus tahu lah cara menggunakannya dengan bijak dan bertanggung jawab. Tapi emang nggak cuma di Indonesia aja sih penggunaan media sosial yang melonjak itu, di luar negeri itu juga ada. Jadi kalau menurut Kakak sendiri, penggunaan media sosial itu lebih ya daripada kehidupan nyata? Iya, itu tuh biasanya terjadi karena individu ya, individu sendiri itu biasanya lebih nyaman mengekspresikan diri melalui dunia maya. Jadi kalau di dunia nyata kan kita berinteraksi secara langsung seperti ini, itu takutnya biasanya karena respon dari teman-teman itu kira-kira gimana ya itu biasanya. Kalau di dunia maya kan kita bisa nyaman mengekspresikan diri tanpa tahu kita itu siapa. Jadi mereka lebih suka berbincang-bincang, berinteraksi lewat media sosial. Lagi pula jangkauan
lingkungan untuk berinteraksinya kan lebih luas juga. Kalau itu bisa berpengaruh ke kesehatan mental gitu nggak sih Kak? Ya pastinya berpengaruh, soalnya nggak semua individu media sosial itu juga memberikan feedback positif. Jadi Kesehatan gitu ya. itu bahkan konten-konten kreator sekarang itu kalau mereka nggak sesuai sama keinginan netizen itu kan biasanya langsung dihujat. Iya sih. Ya sih, bahkan kadang di kehidupan nyata tuh juga lebih parah sih, bisa soalnya karena mereka bisa menyampaikan komentarnya secara langsung Oh, nih. iya. Terkadang tuh orang sekitar juga belum tentu loh bisa dapat menjadi support system. Bisa. Jadi kalau misal langsung ditatap gini terus bilang, kamu kok gini, itu biasanya lebih sakit kan. Iya. Terus dirasain gitu. Ada nggak sih dampak negatif lain dari kesehatan mental gitu? Kalau selain itu biasanya lebih ke ini, anak-anak sekarang kan beritanya tuh yang muncul berbau hal dewasa gitu ya. Nah itu kan ya. itu biasanya langsung menuju ke otak anak-anak, itu langsung pasti berdampak gitu. Buat kan mereka udah penggunaan media sosialnya langsung kayak ini apa ini, pasti mereka kepo gitu kan. Jadi kayak langsung dilihat aja gitu tanpa tahu itu sebenarnya salah atau enggak. Kalau positifnya mungkin Kalau kita bisa menggunakan dengan bijak ya, itu biasanya bisa buat media hiburan. Terus orang-orang kan sekarang juga lebih suka berbelanja online, nah itu bisa buat media bisnis. Terus bisa juga buat meningkatkan interaksi. kalau tips and triknya gitu gimana? Wow, seru ya ini. Hujan-hujan kayak ramai gitu ya. Iya. Kalau untuk tips and triknya itu gimana nih Kak? Kalau dari aku pribadi, khususnya buat remaja sekarang ini ya, kalau bisa kalian itu harus membatasi penggunaan media sosial. Itu caranya bisa dengan itu mematikan notifikasi. Nah itu kan kalau notifikasi muncul biasanya kan itu bisa memicu kita buat membuka media sosial terus-terusan kan. Nah itu bisa dimulai dari mematikan notifikasi sehingga kalian nggak langsung kepo ini tuh ada apa gitu. Nah selain itu kita juga bisa lebih meningkatkan aktivitas di dunia nyata, misal seperti Sekarang taruna itu bisa, bahkan itu malah lebih berguna Iya, gitu betul. kan. Apalagi sekarang kan remaja juga udah minim kegiatan karang taruna itu, tapi juga bisa dengan kegiatan hobi itu kan kayak mancing, berenang, itu kan justru lebih bermanfaat lah Iya, untuk mencari kegemaran. Sudah, terima kasih untuk Sekar untuk meluangkan waktunya bersama kami bincang-bincang lebih dalam tentang kesehatan mental akibat bermedia sosial. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Kak Sekar. Have a good day. Bye. Nah, baiklah kira-kira pembahasan lebih mendalam nih tentang dampak media sosial bahkan hingga ke kesehatan mental. Nah, diharapkan untuk teman-teman sekalian di rumah ini lebih berhati-hati dan lebih bijaksana lagi menggunakan media sosial ini. Kalian lebih harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang kalian tampilkan di media sosial, karena bukan hanya kalian yang menikmati, tapi lebih banyak lagi orang yang menikmati konten-konten yang kalian buat. Ya. Sampai jumpa dan semoga bertemu lagi di Hello Sehat berikutnya. Bye-bye. Bye.